Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Tsumma qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanandung mengalihin masuk kesempatan serta kesehatan tulita sasumina sehingga kita bisa masuk gurminon sekalipun melalui udara. Halo. Karena memang zamannya sekarang seperti itu. Zamannya melalui internet, melalui HP bisa bertemu. Kalau dulu tidak bisa, harus ketemu langsung. Tapi yang bosan hari bisa masuk langsung sekali pada udah. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormati Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT beserta seluruh perangkatnya, namun hadir di Borgin Diarion, para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para mursyid dan khalifah, para pengurus dan imam masjid, secara khusus Adinda Dr. Haji Saparin Nasution, Amin. yang secara khusus datang dari Pekanbaru, pulang kampung, pulang ke kampung, bertemu dengan keluarga, beserta masyarakat di kampung. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan apakah sambutan ataupun apa namanya ini, saya perkenalkan dulu nama saya. Gelarku Ahmad Supardi Hasibuan. Sekali naik Ahmad Supardi Hasibuan. Jelas. Lahir di Simanambat, Kecamatan Ciabu, Kabupaten Nantai Natal. 3 Agustus 1966. Lajolo tamat Ciapurwa, Sarupodo Saparin, lalu kuliah di Yogyakarta. Kemudian bertugas di Kota Ambon, Provinsi Maluku,
lalu pindah tuh Riau di Kanwil Agama Provinsi Riau, tempat menjadi kepala seksi kepengurusan, Kasubag Humas, Kasubag Perencanaan, kemudian kepala Kandepak di Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraya, perbatasan Doro Pinari. Halo. Kemudian menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, lalu pindah ke Lampung, kemudian pindah lagi ke Pekanbaru di Universitas Riau, pindah lagi ke Lampung di Metro, kepala biro, kemudian pindah lagi ke Universitas Riau di Pekanbaru. Jadi bersama Santri Dohor Adinda Sapari di Pekanbaru melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini secara khusus Adinda Sapari Kampung melaksanakan pengajian ya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita masuki tidak lagi ya sekitar 2 bulan lagi lah, karena sekarang kan sudah Rajab ini, Rajab Syakban, kemudian Ramadan. Terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, Adinda Sapari tadi melaporkan kepada saya bahwa akan ada pembagian Al-Quran dan alhamdulillah sudah dibagikan. Dan itu saya bilang supaya diberikan aja langsung kepada yang bersangkutan untuk dibawa pulang, tapi tidak untuk disimpan. Pas me. Tidak untuk disimpan, tetapi adalah untuk dibaca. Karena memang ayat yang saya baca tadi, ceramah apa ini sambutan ini, "Rumah uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Beritanya kepada Muhammad, tapi ini ditujukan kepada seluruh umatnya. Jadi kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian perintah itu digandeng dengan perintah melaksanakan sholat. Dan disebutkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu disambung lagi bahwa zikir paling besar itu adalah sholat. Wala zikrullahi akbar. Jadi zikir paling besar itu adalah sholat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu berarti bahwa Al-Quran atau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran yang dibagikan ini untuk dimiliki secara pribadi dan untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Jadi jangan sampai malam ini dibagikan Al-Quran lalu pulang nanti disimpan di lemari. Tidak boleh begitu. Makanya perintahnya itu adalah turunkan Al-Quran itu dari lemari-lemari, taruh di atas meja supaya dibaca setiap malam. Dibaca oleh kita, dibaca oleh keluarga kita, dan dibaca oleh anak-anak kita. Dan ini juga yang disebutkan oleh Nabi, yang hadisnya juga saya bacakan tadi. Khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tugas kita Bapak Ibu sekalian membacanya sekaligus mengajarkannya sesuai kemampuan. Kalau hanya kita mampu membaca saja, kita ajarkan membaca saja. Kalau tidak bisa memahaminya, kita ajarkan sesuai dengan pemahaman. Dan sekaligus juga kita bisa mengamalkannya. Nah, ini juga menjadi anjuran yang disampaikan oleh Nabi.
Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, jadi Al-Quran itu diperintahkan untuk kita baca. Dan janji Nabi, Al-Quran itu nanti bacaan kita itu akan datang pada hari kiamat. Dan itu akan memberikan syafaat li ashabi, bagi sahabatnya. Maksudnya sahabatnya itu adalah orang yang membacanya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini, melalui pengajian menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini, kita kembali dekatkan diri pada Al-Quran. Al-Qurannya sudah dibagi, dan nanti oleh Adinda Safari dicek. Kalau ada yang belum dapat, nanti kita bagi lagi. Alhamdulillah. Jadi, berapa orang yang belum dapat, dicatat aja namanya. Jadi siap. Kita akan bagikan kembali, termasuk tuntunan sholat yang diperuntukkan apakah bagi remaja atau anak-anak yang sudah hadir malam ini belum dapat, dicatat namanya. Termasuk yang parupunan itu. Halo. Parupunan Melayu itu buku standar di kampung-kampung kita dulu itu. Nah, itu juga kalau ada yang belum dapat, nanti itu tidak bayangkan bisa dapat, tapi dengan catatan bahwa itu akan dipelajari, bukan untuk disimpan. Makanya nanti jangan sampai Al-Quran hari ini dibawa oleh Adinda Safarin, masih baru, tahun depan dia balik masih baru lagi, udah. Dan tahun depan itu sudah lusuh gitu. Halo. Lusuh karena dibaca. Jadi bukan dibiarkan begitu saja, tapi dia lusuh karena dibaca tiap malam. Halo. Nah, itu berarti bahwa ini sudah bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi orang yang membacanya, dan bermanfaat bagi yang berwakaf tentang Al-Quran. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Aku amanginang pelemahan dua pidato. Aku guru nang safari itu kan. Safari itu nak ahli pidato tentang pengajian. Aku kurang dua anu, cuma anu satu kira-kira itu. Jadi cuma beberapa hal yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila itu berhidayah, wallahul muwaffiq nasrullah wa fatul qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.